Kalau anak indigo itu pas apa karunia apa kutub ya? Itu kutub. Jadi gini ya, anak di bawah usia 5 tahun lihat setan itu bukan karunia, tapi itu kutukan. Pasti dari jarum kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap masuk ke generasi sejak lahir. Untuk melihat setan, ingat, tidak semua manusia dan binatang bisa melihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya ada setan lewat, anjing lolong. Bukannya saya mirip dia. Jelas? 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 Tengah malam ayam kelabaan, panik semua. Nah, itu ada setan di situ. Kita kalau ada kuasa gelap masuk satu rumah, ini ada sesuatu yang tidak beres. Jelas? Jelas? Terus anaknya diapain ya Pak? Jadi gini, nanti dulu. Jadi kalau sejak kecil melihat setan itu bukan karunia, itu kutub. Beda dengan karunia Roh Kudus, membedakan roh karunia penglihatan. Itu beda. Itu didapat setelah bertobat mengalami baptisan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki, baru lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Jadi ingat ya saudara, perlu saudara tahu bahwa tidak semua orang bisa melihat setan. Ada batas di sini. Kalau bisa digunakan setiap saat sesuka hatinya, itu pasti bukan karunia. Itu kuasa gelap. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali saya punya kakek, nenek saya itu kalau melihat orang tahu. Saya tanya sama dia, apa rahasianya? Tiba-tiba kakek saya beritahu, ini rahasianya. Nenek saya beritahu, kalau kamu ketemu 10.000 penjahat, perampok, pemerkosa, penipu, tukang ngabok, secara otomatis untuk lihat orang baik itu paling mudah. Betul? Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata, dan karakter seseorang bisa dilihat dari sorot mata. Kaget saya. Maka yang paling susah ditebak itu mata buta. Nah, jadi gini, dari sorot mata. Tapi ingat ya, itu bisa keliru. Itu bisa apa? Itu pengalaman hidup. Itu bisa. Coba lepas kacamata. Nah, dari lepas kacamata, itu dilihat dari sorot mata. Nah, dari sorot matanya ini, orangnya ini keras. Jadi kalau istrinya mana? Istrinya mana? Jadi susah untuk diomongin. Bandel. Nah, seperti ibu ini, lihat dari sorot mata, ada beban mental. Nah, itu dilihat dari sorot mata. Tapi itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Nah, orang kalau bawa bom bunuh diri pun bisa dilihat dari sorot mata. Keringat dingin, matanya sayu ketakutan, kebingungan, bisa dilihat. Jelas? Nah, seperti ibu ini, coba copot mata ini. Wah, ini keras gini-gini. Nah, ketok ini. Tapi ingat, itu bisa keliru. Karena itu adalah pengalaman hidup. Nah, saya itu sudah banyak lihat penjahat, perampok, pemerkosa, pencoleng. Otomatis dari sorot mata mereka bisa kelihatan. Jelas? Makanya kalau orang mati, sorot matanya hilang. Nah, tapi gini nih tidak bisa 100% benar. Bisa keliru. Itu tergantung pengalaman hidup. Ini. Nah, dari sorot matanya gini. Nah, tipe-tipe seperti ini susah ditebak. Artinya saya tebak apa? Orang ini mudah bosenan. Jadi kadang semangat, kadang megah, kadang semangat, kadang megah. Jadi yang nebak yang mumet. Ngerti maksudnya? Jadi tergantung moodnya, ngerti nggak?
Ngerti? Ya kan? Nah, itu jadi kalau pas semangat, nah waktu ditebak wah semangat, tiba-tiba tidak semangat tinggal minggat gitu dah. Nah itu. Istrinya mana nih? Nggak ikut. Nah itu dari sorot mata. Tapi gitu tuh bisa keliru. Nah makanya waktu saya pada waktu zamannya Pak Edi Wibowo, kan saya sering ditanya, ini orangnya gimana? Itu bukan tanya ilmu gaib, bukan sorot matanya, karena gini loh, ini pengalaman hidup saya. Orang yang kelihatannya bos, bawa dasi, bawa jas, ngomongnya wah, nggak taunya marketing. Tapi belum tentu ya. Tapi ada, itu dilihat dari sorot mata aja. Waktu itu saya lihat, wah, ketemu orangnya biasa, nggak bawa das, gini-gini, konglomerat. Nah, saya sering ketemu beberapa konglomerat. Cara dia ngomong aja beda, cara bicara aja beda. Nah, kalau yang marketing ngomongnya jago, kalau bosnya ngomongin gini loh, karena dia tanda tangan duit metu kan gitu. Betul? Kalau yang marketing Pak Iduntek. Nah, ini pengalaman. Jadi saya beritahu. Nah, dari situ kan saya ikut. Jadi ngelihat des, oh ini des. Orang narkoba pun juga kelihatan dari cara ngomong, cara bicara. Karena itu dilihat dari sorot mata. Maka Alkitab berkata, kalau matamu baik, hatimu baik. Artinya apa? Dari mata itulah kelihatan hati seseorang. Nah, kalau bapak ini orang tidak mau ribut. Ada cincang-cincang. Nah, kalau Pak Petrus tuh keras, tegas Pak Petrus. B, tidak bisa digini-gini. Kalau ini masih bisa. Bisa dinego. Kalau Pak Petrus tidak bisa dinego gitu, susah itu. Nah itu karena apa? Itu dilihat dari sorot mata. Tipe pemimpin, tipe ini itu beda. Jadi dari sorot mata itulah kelihatan seseorang dalam kondisi apapun. Nah jadi itu bukan ilmu gaib, itu kejiwaan, dan itu bisa dipelajari. Nah cara belajarnya gimana? Gampang, mudah, banyak ketemu penjahat. Makanya yang pinter-pinter itu kalau suka pelayanan di penjara, kan lihat, wah penipu model kayak apa. Tukang copet. Yang tahu tukang copet adalah bekas pencopet, betul nggak? Betul? Artinya mereka udah pernah belajar, oh pernah ketemu, pernah ngalami. Nah gitu. Oke, lanjut. Ya Pak. Ya Pak. Oh, cara untuk memutuskan indigo itu namanya kutuk keturunan, harus dibatalkan dalam nama Yesus. Jadi segala ikatan kutuk keturunan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Jadi segala kutuk keturunan kami hancurkan, kami patahkan, putuskan demi nama Tuhan Yesus. Nah, saya dari kecil dikira juga dapat anugerah yang maha kuasa. Jadi usia 5 tahun itu kalau saya konsentrasi benda-benda bisa terangkat. Dari tangan gini itu benda-benda terangkat. Nah, dikira mama saya itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Nah, usia 7 tahun saya bisa ngangkat lemari tangan gini tak. Nah, waktu itu mama saya kok ada ini kekuatan itu. Nah, jadi pertama ngangkat korek, saya ngangkat lemari, ngangkat bangku. Nah, dan setelah itu usia 8 tahun kalau saya konsentrasi gini benda-benda sekitar saya bisa terangkat. Dan sejak kecil saya komunikasi roh. Nah, usia 9 tahun saya ketemu guru saya. Guru saya beritahu saya, kakek saya, itu adalah basic dasar ilmu santet. Hanya kekuatan yang menyebar, tidak memfokuskan. Akhirnya guru saya mengajarkan cara memfokuskan kekuatan itu. Nah, dari situlah saya mengerti bahwa roh itu masuk sejak saya lahir. Nah, begitu saya bertobat dalam nama Yesus, udah nggak bisa lagi. Bisa hilang dah. Oke, lanjut.